Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat, azani Allahu ayyakum. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran Al-Islam 3 tentang fikih ibadah, yang mana kita sekarang masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu bab zakat, ya. Zakat ini adalah pembahasan yang sangat penting, ya, karena zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an kerap kali, ya, menggandengkan perintah zakat dengan perintah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan juga tunaikan zakat, ya. Dan di antara faidah orang yang menunaikan zakat adalah zakat tersebut akan mensucikan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, yaitu zakat di sini, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana zakat tersebut akan mensucikan mereka dan juga membersihkan. Selanjutnya ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum, kita ambil pengertian dari zakat. Zakat adalah sebuah hak yang wajib dikeluarkan yang ada pada harta apabila telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok orang-orang yang khusus. Dari sini Anda bisa perhatikan bahwasanya zakat adalah sebuah hak. Ini adalah hak yang wajib dikeluarkan yang ada pada harta. Jadi hak ini ada pada harta seseorang. Nanti kita akan jelaskan harta apa saja yang wajib dikeluarkan, ya. Tidak semua harta apabila telah mencapai nisab, ya. Apabila sudah mencapai nisab ini ukuran banyak, nanti setiap harta ada nisabnya masing-masing. Akan dijelaskan nanti nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus, dan ada syarat-syaratnya juga akan dijelaskan untuk kelompok orang-orang yang khusus, dan diberikan juga, disalurkan kepada orang-orang yang khusus. Tidak sembarangan orang diberikan, ada persyaratannya. Baik, selanjutnya tentang macam-macam zakat, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, ya, sebelumnya tentang pengertian zakat, bahwasanya ini adalah hak yang harus dikeluarkan, ya, pada harta seseorang. Nah, apa saja harta-harta tersebut? Nah, di sini kita bisa kita lihat, ya, dan kita tinjau dari pembagian zakat, ya. Ada macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat harta. Apa saja zakat harta itu? Yang pertama hewan ternak. Hewan ternak ini seperti apa? Seperti unta, ya, sapi, kemudian kambing, ya. Jadi selain tiga hewan ternak ini tidak ada zakat, ya. Berarti ayam atau bebek atau burung itu tidak ada zakatnya. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha." Tidaklah pemilik unta, sapi dan juga kambing, mereka tidak menunaikan zakatnya, illa ja'at yaumal qiyamati a'dhamu ma kanat wa asmanuhu, kecuali akan datang pada hari kiamat dari hewan ternaknya itu yang paling besarnya dan yang paling gemuk, tanhatuhu biquruniha, dan akan menanduk dengan tanduknya, wa tata'uhu bi adlafiha, dan akan menginjak-injak dengan kakinya, kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha,
Setiap sebagian anggota tubuhnya hancur, maka akan kembali seperti semulanya. Hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan ya perkaranya di antara manusia. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya 3 macam hewan ternak tersebut wajib dizakatkan. Kalau tidak, kita mendapatkan ancaman tersebut. Nanti hewan ternak tersebut pada hari kiamat datang seraya apa? Mereka menyeruduk kita ya dengan tanduknya dan juga menginjak-injak. Bahkan anggota badan kita yang sudah hancur karena diinjak ataupun diseruduk itu akan kembali seperti semula sampai semua perkaranya itu diputuskan di antara manusia. Subhanallah. Kemudian zakat harta yang lainnya adalah emas dan juga perak. Nah, termasuk juga uang yang sekarang kita gunakan. Jadi uang yang kita gunakan sekarang ini ya dikiaskan atau disamakan oleh para ulama dengan apa? Dengan emas dan perak. Kenapa? Karena emas dan perak ini dulunya adalah sebagai alat tukar. Sehingga ketika ada sesuatu yang menggantikan alat tukar tersebut, yaitu emas dan perak, maka hukumnya disamakan. Sehingga kalau orang mempunyai uang yang nantinya sudah mencapai besaran tertentu ya, dan juga terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia juga harus wajib apa? Wajib zakat. Nah, apa dalilnya bahwasannya emas dan perak ini adalah harta yang wajib dikeluarkan atau dizakatkan? Ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang mengumpulkan atau menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Subhanallah. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagi orang-orang yang mereka ini menyimpan harta yang berupa emas atau perak, namun mereka tidak mau memberikan zakatnya, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian yang ketiga adalah barang dagangan. Ini juga masuk ke dalam hal yang perlu dizakatkan ya. Kalau memang barang dagangan tersebut sudah mencapai besaran tertentu dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari harta yang halal yang kalian peroleh. Kemudian selanjutnya yang menjadi harta zakat juga adalah buah dan biji-bijian. Ini juga ya, buah-buahan dan juga biji-bijian. Biji-bijian ini seperti apa ya? Seperti biji-bijian yang dia ini bisa disimpan dan juga termasuk bahan pokok seperti gandum ya, atau juga beras juga termasuk ya, dan lain sebagainya. Ataupun dari buah-buahan ya, seperti ini juga buah-buahannya yang dia bisa disimpan dan juga dia termasuk makanan pokok ya. Di sini seperti apa? Contohnya adalah kurma dan juga zabib ya, atau kismis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ya. Maksudnya yang dikeluarkan dari bumi adalah apa? Tumbuh-tumbuhan ya. Dan tumbuh-tumbuhan ini mengeluarkan apa? Ada yang mengeluarkan biji-bijian dan juga ada yang mengeluarkan buah-buahan. Maka semuanya itu termasuk ke dalam harta yang harus dizakatkan. Kemudian yang terakhir yang di sini barang tambang dan rikaz. Rikaz ini harta karun atau barang harta yang dipendam oleh orang-orang jahiliyah dahulu gitu. Ya, atau kita sebutnya harta karun. Ya, jadi harta karun ini kan harta yang disimpan di bawah tanah oleh orang-orang terdahulu. Nah, ini disebut rikaz. Nah, itu juga ada zakatnya. Apa dalilnya? Dalilnya sama dengan tadi, dengan buah-buahan dan biji-bijian.
adalah firman Allah Ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ard, ya, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, ya, karena barang-barang tambang ini, ya, adanya di bumi, ya, barang tambang ini seperti macam-macam, ya, minyak, ya, atau nikel, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua barang tambang tersebut harus dizakatkan. Nah, ini zakat harta ada lima macam. Dan yang kedua adalah zakat badan. Dan zakat badan ini hanya satu macam, ya, yaitu zakat fitri, ya, yang biasa dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan, ya. Selanjutnya, setelah kita paham, ya, tentang macam-macam zakat, maka di sini kita akan bahas tentang syarat wajib zakat. Ya, syarat wajib zakat, ya, pada harta. Ini pada harta dulu, ya. Nanti tentang zakat fitri kita akan bahas pada penjelasan selanjutnya nanti. Syarat wajib zakat harta. Yang pertama adalah Islam. Artinya kalau seorang yang kafir ini tidak wajib atas mereka zakat, bahkan tidak sah dan tidak diterima, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah, ya, tidaklah ada sesuatu yang melarang diterimanya dari mereka nafkah mereka atau infak mereka atau sedekah mereka atau zakat di sini, ya, illa annahum, kecuali karena mereka kafaru billahi wa birasulih, kecuali karena mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Dan begitu juga berdasarkan perkataan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Bukhari. Beliau berkata, hadhihi fariidatus shadaqah, ini adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat, allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wajibkan bagi orang muslim. Kemudian yang kedua, syarat wajib zakat adalah al-hurriyah, ya, atau merdeka. Artinya bagi seorang yang budak, ya, mereka tidak wajib zakat. Ya, walaupun sekarang tidak ada perbudakan, ya, namun ini perlu dijelaskan, ya, kalau misalnya memang ada budak, maka mereka tidak wajib zakat. Kemudian yang ketiga, memiliki nisab, ya. Nisab ini besaran harta, ya, dengan kepemilikan yang sempurna. Ya, jadi kalau misalnya seseorang itu sudah memiliki harta, ya, dengan besaran tertentu atau nisab, ya, nisab ini besaran harta tertentu dengan kepemilikan yang sempurna, ya. Jadi maksudnya kepemilikan yang sempurna ini adalah, ya, harta tersebut benar-benar dimiliki oleh antum dengan sepenuhnya, ya. Tidak seperti misalnya kalau antum punya uang, ya, namun uang tersebut dihutangi, ya, diberikan hutang kepada orang lain, ada orang lain meminjam uang ke antum, ya. Nah, uang yang ada di teman antum itu, ya, atau yang dihutangi oleh antum ke teman antum, ya, hakikatnya adalah uang antum, ya kan, punya antum, tapi kepemilikan antum ini nggak sempurna. Artinya uang tersebut, ya, masih dipakai oleh orang lain, sehingga antum nggak bisa mengeluarkan zakatnya, ya. Jadi ini kepemilikannya harus sempurna, ya. Dan para ulama menjelaskan bagi orang yang misalnya ternyata dia punya uang, ya, sebesar misalnya nisab zakat, kemudian dihutangi oleh orang lain, ya, atau dipinjam oleh orang lain, maka dia nanti mengeluarkan zakatnya adalah ketika hutang tersebut telah dilunasi. Ya, baik. Kemudian di sini anak akan hanya menjelaskan dua hal saja, ya, nisab emas dan juga nisab perak, ya. Tentunya nisab pada hewan ternak ada sendiri, ya, unta bagaimana nisabnya, sapi bagaimana, kambing bagaimana. Kemudian juga pada nisab biji-bijian dan buah-buahan juga ada. Kemudian nisab pada bahan tambang juga ada, atau barang tambungan juga ada, ya, dan lain-lain, ya. Nah, di sini anak hanya memberikan satu pembahasan, yaitu tentang nisab emas dan perak, ya. Nisab emas itu, ya, adalah 20 dinar, ya. 20 dinar ini sama dengan 85 gram emas. Tinggal antum kalikan seharga emas pada saat ini, ya, pada saat mengeluarkan zakat, gitu.
dan nisab perak 200 dirham atau sebesar 595 gram perak gitu. Nah, bagaimana dengan uang yang kita pakai sekarang ya, dikiaskan kepada mana? Kepada emas atau kepada dirham ya. Kata para ulama, untuk pembahasan ini ya dikembalikan kepada mana yang lebih maslahat kepada orang fakir dan miskin ya. Artinya kalau misalnya harta yang kita miliki ini, yang kita simpan, yang sudah berlalu 1 tahun ya, 1 haul ya, nah itu ternyata tidak mencapai nisab emas ya, maka kita gunakan nisab dirham ya, sehingga manfaatnya untuk orang-orang fakir miskin ini lebih terasa ya. Namun bagi orang yang nisabnya sudah mencapai ya nisab emas ya, di sini 85 gram emas ya, tinggal antum kalikan ya, kalau dia 500 ribu 1 gramnya itu, ini harga sekitar 40-an juta ya. Kalau orang punya uang 50 juta berarti dia sudah wajib zakat ya, begitu. Kemudian syarat yang keempat di sini berlalu 1 haul ya, berlalu 1 tahun hijriyah. Nah, ini antum perlu perhatikan, kasih garis bawah 1 tahun hijriyah ya, bukan 1 tahun masehi. Jadi kalau antum sudah memiliki uang ya, misalnya pada bulan Muharram, misalnya bulan Muharram ini bertepatan pada bulan Februari misalnya ya. Nah, bulan Muharram ini ya, tapi antum tetap patokan bulan Muharram ya. Nah, sudah sampai nisab, misalnya sudah sampai nisab tadi nisab emas ya, antum punya duit 50 juta. Nah, ternyata duit antum terus ya, nggak berkurang, malah bertambah misalnya sampai 1 tahun ya, sampai kembali ke bulan Muharram, maka antum keluarkan zakat ketika bulan Muharram tersebut ya. Sebanyak apa ya yang zakat yang dikeluarkan ya? Untuk emas dan perak ini 2,5%-nya ya, 2,5%. Ini sangat sedikit sekali. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang lain, yaitu tentang kewajiban zakat fitri ya. Zakat fitri wajib bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim ini wajib mengeluarkan zakat fitri ya, besar ya, maupun dia ini yang sudah besar, sudah dewasa, maupun anak kecil, laki-laki atau perempuan ya, baik dia adalah seorang yang merdeka atau seorang budak, maka mereka wajib mengeluarkan zakat fitri ya. Tentunya ini bagi yang mampu ya, bagi yang mampu adalah pun orang-orang fakir miskin yang dia untuk makan tidak ada, tidak memiliki, maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakat fitri ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim ya. Sebagaimana ini bukan sabda Nabi SAW ya, ini perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah fitr ya, atau zakat fitr min Ramadan, dari bulan Ramadan, so'an min tamrin ya, 1 so' dari kurma, atau so'an min syairin, atau satu so' dari syair gandum, alal abdi ya, atas seorang budak, wal hur ataupun yang merdeka, wal zakari laki-laki, wal untha dan juga perempuan, was saghiri wal kabir anak kecil maupun orang dewasa, minal muslimin dari orang-orang muslim ya. Jadi dari sini ya jelas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahwasannya zakat fitri itu wajib bagi seorang muslim ya, artinya bagi seorang kafir tidak wajib. Dan ini kewajibannya umum ya, tentunya bagi yang mampu tadi ya, dan ini umum bagi orang muslim atau anak kecil maupun yang dewasa ya, laki-laki atau perempuan, yang merdeka maupun yang budak ya. Kemudian apa syarat dari zakat fitri ya? Syarat zakat fitri yang pertama adalah Islam. Dan ini dalilnya jelas ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitri bagi orang muslim. Kemudian yang kedua, memiliki kebutuhan pokok
yang lebih untuk dirinya dan keluarganya pada hari Id. Ya, jadi kalau orang yang sudah memiliki kebutuhan pokok yang lebih dan kebutuhan pokok ini berlebih, ya, untuk dirinya dan juga keluarganya atau orang-orang yang berada di bawah nafkahnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Kemudian berapa besaran zakat fitri yang perlu dikeluarkan oleh seseorang? Ya. Zakat fitri dikeluarkan berupa bahan pokok sebanyak 1 so', dan ini ya berdasarkan hadis Ibnu Umar yang tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitri sebanyak 1 so' kurma dan juga 1 so' gandum. Dan kurma dan gandum ini adalah bahan pokok ketika atau di masa Nabi SAW, sehingga para ulama mengambil kesimpulan ya bahwasannya setiap bahan pokok dan bahan pokok tersebut bisa disimpan lama, maka ini disamakan hukumnya seperti kurma dan juga gandum ya, sehingga bagi orang Indonesia kita mengeluarkan apa? Beras ya. Nah, sekarang berapa takaran 1 so' itu jika dikonversi kepada kilogram? Ya, 1 so' ini ya walaupun ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama ya, 1 so' ya sama dengan 2,75 kg, atau yang difatwakan oleh MUI ya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Baik, kemudian kapan waktu mengeluarkan zakat fitri? Ya, zakat fitri wajib dikeluarkan mulai dari setelah terbenam matahari, dan terbenam matahari ya pada hari terakhir bulan Ramadan sampai dilaksanakannya sholat Id ya. Dan ini ya sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Beliau bersabda, man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum sholat, maka dia adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri setelah sholat, maka dia adalah seperti sedekah biasa ya. Dan itu harus perhatikan ya, dimulai zakat fitri itu diwajibkan setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai sholat Id. Nah, namun di sini ada waktu utama ya, dan ada waktu yang diperbolehkan ya. Waktu utama itu dikeluarkan pada setelah subuh ya, ketika sampai sholat Id. Jadi ini waktu utama, waktu yang sangat diutamakan, waktu fadilah ya, yaitu dari setelah subuh sampai sholat Id ya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW ya. Afwan, di sini perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri, memerintahkan untuk zakat fitri qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum manusia keluar untuk melaksanakan salat ya. Ini waktu utama, dan ada waktu yang diperbolehkan ya. Kapan? Dan diperbolehkan mengeluarkan zakat ya sehari atau 2 hari sebelum hari raya ya. Jadi waktu zakat ya dimulai dari terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan sampai setelah sholat Id ya. Namun di sini ada pembagian, ada waktu yang paling utama yaitu setelah sholat subuh ya sampai sholat Id ya, dan ada waktu yang diperbolehkan yaitu kita memajukan 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Baik, selanjutnya ya, kepada siapa zakat ini dikeluarkan ya, atau siapa orang yang berhak menerima zakat ya. Orang yang berhak menerima zakat ya, ini semua terkumpul dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya ya, sedekah ini hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, ya, dan orang-orang yang hatinya dilembutkan dari orang kafir. Wa fir riqab, dan dalam membebaskan budak. Wal gharimin, dan orang yang terlilit hutang.
wa fi sabilillahi, dan orang yang dalam medan perang, wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, fardhatan minallah, ya, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya, itulah ada 8 kelompok. Ya, kita bahas satu persatu ya. 8 kelompok tersebut kita mulai dari orang fakir. Orang fakir, apa yang dimaksud dengan orang fakir di sini? Ya, orang fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan juga keluarganya. Ya, jadi orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dia sudah berusaha ya, bekerja keras ya, namun usahanya itu tetap tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan juga keluarganya. Ini orang fakir. Adapun orang miskin yang kedua adalah orang yang hanya memenuhi sebagian kebutuhannya. Jadi ada seorang yang dia bekerja, ya, namun hasil jeripayahnya dia itu yang dia dapatkan hanya bisa memenuhi sebagian kebutuhannya saja. Ya, maka dia disebut orang miskin. Ini perbedaan antara fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga, amil zakat, ya, yaitu orang yang diutus oleh imam atau pemimpin untuk mengumpulkan zakat. Ya, jadi orang-orang yang diutus, ya, ditunjuk oleh pemerintah, oleh pemimpin, ya, oleh presiden di sini untuk mengumpulkan zakat. Ya, maka orang-orang tersebut ya berhak juga menerima zakat. Dan yang keempat, orang yang dilembutkan hartanya atau al-mu'allafah qulubuhum, ya, orang yang dilembutkan hatinya, orang yang dilembutkan hatinya. Siapa orang yang dilembutkan hatinya di sini? Ya, di sini ada 2 orang, ya, atau 2 kelompok, ya, masuk ke dalam hal ini 2 orang atau 2 kelompok. Yang pertama orang kafir, agar dilembutkan hatinya sehingga masuk Islam, atau menarik hati orang-orang yang ada di sekitarnya, atau untuk menghentikan gangguannya. Ini dari orang kafir, ya. Jadi agar ketika kita mengeluarkan zakat buat orang kafir ini tujuannya agar melembutkan hatinya, ya, sehingga dia tertarik untuk masuk Islam, ya, atau menarik orang-orang yang di sekitarnya, karena kita tahu nih orang inilah tokoh, ya, ketika kita berikan kebaikan, kita berikan zakat, sehingga orang-orang tersebut tertarik pada Islam, dan begitu juga diikuti oleh orang sekitarnya. Ini juga berhak mereka. Atau orang kafir yang mereka ini suka mengganggu, ya, sehingga agar mereka tidak mengganggu kita berikan zakat, gitu, untuk menghentikan gangguan yang mereka berikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang muslim, ya, agar dikuatkan imannya. Artinya ada orang kafir yang dia baru masuk Islam, mu'alaf, ya, kemudian diberikan zakat, ya, tujuannya apa? Agar dikuatkan lagi imannya, ya, sehingga dia tidak kembali kepada kekufuran. Yang kelima adalah membebaskan budak. Artinya zakat ini bisa dikeluarkan untuk orang-orang yang membebaskan budak, ya, atau juga budak yang dia ini sedang membebaskan dirinya. Ya, ini terjadi, ya, ada yang namanya al-mukatib. Ya, mukatib itu adalah seorang budak yang dia ini mencicil, ya, kepada tuannya untuk membebaskan dirinya, sehingga dirinya ini menjadi seorang yang merdeka. Kemudian yang keenam, orang yang terlilit hutang. Ini juga dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, yang terakhir di sini adalah ibnu sabil, yaitu orang yang musafir, ya, yang kehabisan bekal, ya, orang yang dia ini melakukan perjalanan jauh, kemudian dia kehabisan bekal, ya, entah karena kehabisan bekal ini mungkin karena dia kesasar, ya, sehingga dia habis bekalnya, atau dia misalnya bekalnya dicuri oleh perampok misalnya, sehingga dia kehabisan bekal, ya, dia butuh uang untuk pulang ke kampung halaman, maka dia juga berhak untuk menerima zakat. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir yaitu tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Ya, siapa saja orang yang tidak berhak menerima zakat? Yang pertama adalah orang kaya. Ya, orang kaya ini tentunya tidak berhak menerima zakat, dan juga termasuk juga orang-orang yang dia ini masih kuat, ya, dan mungkin dia ini untuk berusaha, ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang dia ini malas, ya, sehingga kelihatannya fakir atau miskin, padahal pada hakikatnya dia itu malas, ya. Kalau seandainya dia ini bekerja, ya, padahal dia punya kekuatan, ya, tubuhnya masih sehat, masih muda,
Kalau dia kerja pasti dia bisa memenuhi kebutuhan, namun karena dia malas maka dia menjadi seorang fakir, dan orang ini tidak berhak untuk menerima zakat ya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la hadza fiha li ghaniyyin ya, tidak ada bagian pada zakat bagi orang yang kaya, wala li qawiyyin muktasib, dan juga bagi orang yang masih kuat ya, dan juga dia masih produktif, mampu bekerja ya. Kemudian yang kedua, kerabat yang nafkahnya di bawah tanggungannya. Nah, ini juga nggak boleh seseorang dia mengeluarkan zakat kepada keluarganya yang berada di bawah tanggungannya. Ya, kalau misalnya antum ya mempunyai tanggung jawab ya memberikan nafkah kepada orang tua antum, misalnya karena orang tua antum sudah tidak punya pekerjaan ya, maka antum yang memberikan nafkah. Nah, maka zakat ini nggak boleh antum keluarkan kepada orang tua antum misalnya, atau misalnya kepada anak istri antum yang jelas-jelas dia ini di bawah tanggung jawab antum nafkahnya, maka itu tidak boleh antum berikan kepada mereka. Iya. Kemudian yang ketiga adalah orang kafir yang tidak masuk kategori orang-orang yang dilembutkan hatinya atau al-mu'allafah qulubuhum ya. Tadi sudah dijelaskan ya orang-orang kafir apa saja ya yang termasuk ke dalam kategori al-mu'allafah qulubuhum. Kemudian yang keempat, keluarga Nabi SAW dan juga keluarga Nabi SAW juga tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh disalurkan kepada mereka zakat. Ya, keluarga Nabi adalah Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Ya, apa dalilnya? Ya, ini sebetulnya sebagai bentuk kemuliaan ya, bentuk penghormatan, memuliakan keluarga Nabi SAW. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau bersabda, innaha la tahillu li ali Muhammad, sungguhnya dia tidak halal bagi keluarga Muhammad. Innama hiya awsakhun nas, sungguhnya dia adalah kotoran-kotoran atau ya kotoran-kotoran manusia ya, maksudnya harta-harta sisa manusia. Dan Nabi SAW keluarganya ini nasabnya tinggi ya, mulia, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut. Kemudian yang kelima juga budak yang dibebaskan oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini juga tidak boleh mereka menerima zakat ya, karena orang atau budak yang dibebaskan oleh seseorang itu ya termasuk bagian darinya, atau dia masuk seakan-akan satu keluarga ya, satu nasab. Oleh karena Nabi SAW bersabda ya dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan juga Tirmidzi, beliau bersabda, inna shadaqah la tahillu lana, ya sungguhnya sedekah ini tidak halal bagi kita, maksudnya keluarga Nabi SAW. Wa innal mawaliyal qaumi min anfusihim, dan sesungguhnya budak-budak yang dibebaskan ya adalah bagian dari orang yang membebaskan ya. Jadi budak yang dibebaskan ini ya, yang dibebaskan khususnya oleh keluarga Nabi SAW ya, tidak berhak untuk menerima zakat ya. Maksudnya budak yang dibebaskan berarti dia sudah menjadi orang yang bebas ya, namun tetap mereka tidak bisa mendapatkan zakat ya. Kenapa? Karena mereka dibebaskan oleh keluarga Nabi SAW ya, sehingga mereka ini sama seperti keluarga Nabi SAW. Sebagaimana keluarga Nabi ini tidak boleh menerima zakat ya, budak-budak yang dibebaskan oleh keluarga Nabi pun tidak boleh menerima zakat. Kemudian yang keenam adalah budak ya. Ini budak tidak boleh diberikan kepada budak ini zakat. Kenapa? Ya karena harta budak adalah hartanya pemiliknya atau tuannya ya. Sehingga dan budak ini nggak memiliki hak kepemilikan ya. Sehingga sama saja kalau kita memberikan zakat kepada budak ya, sama saja kita memberikan zakat kepada pemilik dari budak tersebut. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Ana jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk antum semua ya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.